Halo kawan-kawan, apa kabar? Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe YouTube ini. Oke, ini adalah YouTube tutorial dan pendidikan kawan-kawan. Sekarang bersama saya akan belajar tentang penelitian korelasi. Nah, kawan-kawan, penelitian korelasi ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu kalian harus ngerti statistik. Oke? Apa sih sebenarnya penelitian korelasi itu? Jadi penelitian korelasi itu sebenarnya konsepnya adalah ingin mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara X dan Y. Ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi gitu ya. Apakah ada hubungannya orang yang motivasi belajar tinggi, apakah prestasinya juga tinggi atau sebaliknya gitu. Itu konsepnya ya. Jadi penelitian korelasi intinya adalah untuk mengetahui hubungan. Oke, kemudian kawan-kawan, lebih detail lagi nih tentang penelitian korelasi. Sebenarnya penelitian korelasi itu menjawab pertama tadi hubungan ya, apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian kalau misal ada, berapa besar hubungannya atau seberapa jauh hubungannya. Kemudian penelitian korelasi ini juga bisa untuk memprediksi besarnya hubungan. Oke. Nah, ini yang penting ya, rancangan penelitian korelasi. Sebenarnya korelasi sendiri itu bisa dirancang dengan regresi dan korelasi itu sendiri. Lebih jelasnya begini, mungkin masih bingung ya. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi, penelitian korelasi itu adalah untuk mendeskripsikan hubungan dua variabel atau lebih ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, nanti hubungannya ini misalnya adalah motivasi belajar dengan prestasi. Nah, adakah hubungan antara dua variabel ini? Hubungan ini nanti terlihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi ini antara minus 1 sampai plus 1 ya. Jadi antara minus 1 dan plus 1. Semakin mendekati angka 1 berarti semakin erat hubungannya. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Saya kasih contoh kayak gini kawan-kawan. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar fisika dengan prestasi belajar. Caranya begini. Nanti kita pilih responden ya, misalnya 20 orang atau di sini 19 orang ya. 19 orang ini nanti kita tes. Tes apanya? Tes prestasi belajar fisikanya dan kita cari motivasi belajarnya. Maksudnya adalah mencari skor motivasi belajar ya, misalnya dengan menggunakan angket. Kita sebar angket ke responden. Misalnya kita udah ketemu nih ya, misalnya motivasi belajar 40 gitu. Kemudian prestasi belajar 75 gitu. Ini adalah responden pertama. Responden yang kedua nilainya adalah ini dan ini. Sampai semua responden dapat ya, dapat nilai motivasi belajar dan prestasi belajarnya. Nah, setelah itu kawan-kawan, yang poin 2 ini ya, setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan korelasi person ya. Korelasi person ini caranya tinggal klik aja di SPSS. Itu mudah sekali, datanya dimasukkan, klik udah jadi. Ya, udah jadi tinggal dibaca saja. Oke, kalau bingung cara memasukkan di SPSS bagaimana? Kawan-kawan bisa searching di YouTube, banyak sekali cara-caranya ya, tutorialnya. Di video saya juga ada sebagian. Oke. Nah, setelah tadi ketemu, maka nanti akan kelihatan koefisien korelasinya itu berapa gitu. Oke, saya kasih contoh kedua ya, hubungan antara derajat ekstroversi dan keterampilan berbicara. Derajat ekstroversi itu kayak orang ekstrovert gitu ya. Ini mungkin hipotesisnya orang yang semakin tinggi derajat ekstroversinya berarti semakin terampil berbicaranya. Hipotesisnya seperti itu. Nah, kita bisa cek ya apakah memang nanti ada hubungan. Ada hubungan nggak antara derajat ekstroversi dengan keterampilan berbicaranya? Oke, derajat ekstroversi X, berbicaranya Y. Derajat ekstroversi itu kita kumpulkan dengan angket misalnya. Kemudian berbicara kita tes, ketemu skor. Nah, antara skor X yang dan Y ini dikorelasikan menggunakan SPSS. Nah, tinggal klik udah ketemu. Misalnya nanti ketemunya adalah seperti ini gambarannya ya. Nanti di SPSS misalnya menunjukkan seperti ini. Kalau seperti ini kawan-kawan berarti kita lihat yang person correlation-nya ini 0,784. Berarti cukup tinggi ya karena paling tinggi 1 ya kan. Antara 0 sampai 1 atau 0 sampai atau minus 1 sampai 0 gitu. Ini 0,78 ya cukup erat lah hubungannya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah regresi dan prediksi. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah mengkorelasikan ya, ketemu nih datanya. Misalnya kita kasih saja sampel yang tadi ya, derajat ekstroversi dan keterampilan berbicara. Hubungan antara X dan Y ini hubungannya adalah 0,784.
Itu analisis menggunakan statistiknya, cukup erat gitu ya hubungannya. Kemudian kita lakukan regresi. Regresi itu caranya bagaimana? Caranya ya tinggal pakai SPSS, data dimasukkan, tinggal klik analyze, regression, bla bla bla, ketemu. Ya, misalnya ketemu datanya seperti ini, nanti SPSS menunjukkan seperti ini. Nah, kalau ada data seperti ini, kita harus pintar-pintar untuk membaca kawan-kawan ya. Nah, di sini jika berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana yang terlihat pada tabel di atas, arah regresi adalah 0,476 ya. 0,476. Oke, kasih. Nah, arah regresi 0,476 dan konstanta sebesar 4904. Dengan demikian, bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut adalah Y sama dengan A plus BX ya. Y sama dengan 4,904 plus 476X. Kalau sudah ketemu seperti ini kawan-kawan, kita baca ya, kita baca. Jadi konstanta sebesar 4904 itu artinya jika derajat X versi 0, maka keterampilan berbicaranya adalah 4,904. Nah, kemudian koefisien regresinya sebesar 0,476. Artinya bahwa setiap tambahan 1 satuan derajat ekstroversi, maka keterampilan berbicara akan meningkat sebesar 0,476. Jadi ini kayak diprediksi bisa ya. Oke, kalau judul ya, sekarang kita ke judul-judul korelasi untuk kawan-kawan mahasiswa yang mungkin sedang mengadakan penelitian korelasi. Salah satu ciri khas penelitian korelasi itu ada kata hubungan ya. Misalnya hubungan antara penguasaan kosakata dan keterampilan berbicara. Tadi sudah ya. Hubungan ini juga ada hubungan antara skor tes masuk perguruan tinggi dengan indeks prestasi mahasiswa. Misalnya lagi hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin siswa di sekolah gitu. Itu kan hubungannya antara X dan Y. Antara penguasaan kosakata X berbicara Y. Skor tes masuk X kemudian indeks prestasi Y. Hubungan pola asuh X kemudian disiplin Y gitu. Korelasi adalah hubungan antara X dan Y, antara dua variabel atau lebih. Kalau lebih dari dua variabel berarti X dengan Y1 atau X dengan Y2. Gitu kawan-kawan. Moga-moga bermanfaat.